Assalamualaikum teman-teman. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai alam semesta. Sebelum kepada pembahasan inti, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok kami, ada Citra Bunga Lestari, Dava Sabitul Azmi, Hakika Syaukia Imani, Hasbi Rizik Isnan Zaidan, M. Andra Raihan Ramadan, serta Zian Alfargani. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan inti. Planet-planet alam semesta terdiri dari Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Matahari merupakan pusat dari tata surya di alam semesta ini. Matahari memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan planet-planet yang mengelilinginya. Diameter matahari adalah sekitar 1.392.684 km, sekitar 109 kali diameter bumi. Sebutan untuk matahari pun adalah bintang sejuta, sebab sinar yang terpancar dari matahari tidak pernah padam. Matahari itu bukan planet, tetapi salah satu di antara bintang terbesar, dan disebut juga sebagai pusat orbit dari planet yang mengelilinginya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang matahari, kita akan pergi untuk melihat planet selanjutnya, yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya sekaligus yang terdekat dari matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yakni 87,79 hari. Seperti halnya Venus, Merkurius merupakan planet inferior yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi. Dan ketika diamati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat. Karena jarak yang dekat dengan matahari, planet ini hanya dapat dilihat di dekat ufuk barat setelah matahari terbenam atau ufuk timur matahari terbit, atau biasanya ketika aram. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke planet yang selanjutnya. Planet Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari di bumi. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam dengan magnitudo tampak sebesar minus 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Venus merupakan planet inferior dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga planet ini disebut bintang fajar atau bintang senja. Setelah planet Merkurius dan Venus, selanjutnya ada planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaan paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya yang kemungkinan terjadinya perkembangbiakan organisme. Selanjutnya ada planet Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi, Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi 3 oksida di permukaan planet Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis
Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan Bumi. Di Mars berdiri Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, dan Valles Marineris, lembah terbesar di tata surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan borealis yang meliputi 40% permukaan Mars. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasan planet ini. Kita lanjut meluncur menggunakan roket kita ke planet selanjutnya. Planet yaitu planet Jupiter. Shoo. Oke, ini ya teman-teman bentuk planet Jupiter. Planet Jupiter. Jadi teman-teman, planet Jupiter itu merupakan planet terdekat kelima setelah yaitu melewati planet Merkurius, Venus, Bumi dan juga Mars. Nah, planet Jupiter juga dinobatkan sebagai planet paling besar atau terbesar di tata surya kita, teman-teman semua. Dan juga Jupiter itu merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Cukup berat ya teman-teman, planet Jupiter itu. Kemudian planet ini juga merupakan raksasa dari gas-gas lain di tata surya yang menandingi planet lain yaitu Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Terkadang juga disebut planet Jovian atau planet luar. Nah, Jupiter ini telah dikenal oleh para astronom dulu sejak zaman kuno dan kaitkan dengan mitologi dan kepercayaan religius banyak peradaban. Bangsa Romawi menamai planet ini dari dewa Jupiter dalam mitologi Romawi. Jadi sebenarnya nama planet ini yaitu planet Jupiter karena dikasih nama dari peristiwa mitologi Yunani yang ada salah satu dewa yang dinamai Jupiter. Oke, kita lanjut perjalanan kita ke planet selanjutnya. Oke, kita lanjut ke planet paling cantik, paling indah yaitu planet Saturnus. Kita masuk ke dalam. Ini jadi teman-teman, planet Saturnus itu kayak gini bentuknya kira-kira ya. Itu planet Saturnus. Nah, planet Saturnus ini dinamai dari bahasa Belanda sebagai serapan yaitu Saturnus atau Zohal dalam bahasa Arab. Ada yang artinya planet ke-6 dari matahari, yang artinya Saturnus bahwa planet ini planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Nah, Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Massa jenis rata-rata Saturnus itu hanya 1/8 massa jenis rata-rata bumi. Tetapi dengan volume yang lebih besar dari bumi, massa Saturnus terdapat 95 kali massa bumi. Nah, Saturnus dinamai menurut dewa kesejahteraan dan agribudaya dalam mitologi Yunani. Simbol astronominya kayak gitu. Jadi ada H, di atasnya ada garis melambangkan sabit, teman-teman. Lambang ini tuh yang digunakan oleh para dewa tersebut. Nah, Saturnus tergolong planet terunik karena memiliki cincin yang dihasilkan dari partikel-partikel kecil. Jadi teman-teman, cincin yang ada di planet Saturnus itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang kemudian berkumpul dan hasilnya yaitu menghasilkan cincin yang mengintari dari planet Saturnus itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Yang ketujuh ada planet Uranus. Uranus berasal dari nama Latin Uranus untuk nama dewa Yunani Oupa-Phok. Adalah planet ketujuh dari matahari. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Uranus juga merupakan satu-satunya planet yang namanya berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani. Dari versi latinisasi, nama dewa langit Yunani Kuranos. Komposisi Uranus serupa dengan Neptunus dan keduanya mempunyai komposisi kimiawi yang berbeda dari raksasa gas yang lebih besar, Jupiter dan Saturnus. Karenanya para astronom sering menempatkan Uranus dan Neptunus dalam kategori raksasa es untuk membedakan keduanya dari raksasa gas. Dan yang terakhir ada planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terjauh posisi ke-8 jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter, yaitu 49.530 km, dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih kecil daripada Uranus. Neptunus mengorbit matahari pada jarak 30,1 sa atau sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Simbol astronomisnya adalah seperti
gambar yang ada di sini yang merupakan trisula Dewa Neptunus. Mungkin sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.